Forza Milan. Welcome to back channel Milan ada di hati. Hari ini tanggal 26 Agustus 2022 mereview tentang pembagian grup Liga Champions yang dimana akhir-akhir ini terdapat ada negosiasi antara agen Leao Jorge Mendes dengan pihak Chelsea yang akhirnya Milan bertemu Chelsea di grup Liga Champions. Dan kita tahu Milan ada di grup E bersama Chelsea, Salzburg dan Dinamo Zagreb. Untuk Dinamo Zagreb sendiri kita yang tahun lalu ketemu Steaua Bukares atau Stella Rossa. Dan ini membuat para pemain Milan terutama Leao yang notabene yang diageni oleh Jorge Mendes mendapat pressure yang dimana pihak Chelsea menawarkan uang sebesar 120 juta euro kepada Milan. Tentunya kita tahu bahwasanya klub Premier Inggris ini tidak segan-segan menggelontorkan uang kepada klub yang di luar Liga Inggris. Kita tahu bahwasanya pembelian dari Newcastle aja sebesar 70 juta untuk satu orang pemain bisa ditebus dan bisa menjadikan pemain tersebut menjadi pemain Newcastle. Tentunya kita tahu bahwasanya kemungkinan dalam beberapa hari ini Maldini dan Masara memikirkan transfer Leao ini yang dimana kita tahu uang 120 juta euro bisa dialokasikan kepada pemain-pemain yang dibutuhkan Milan. Untuk sisi negatifnya bahwasanya kita tahu kita pasti kehilangan Leao di starting 11 Milan saat ini, yang dimana kita tahu kekompakan tim ini berhasil menjuarai Liga Serie A musim 2001-2022 berkat penampilan impresif Leao dan bersama Leao di Liga Champions. Tentunya ada positifnya juga, apabila Leao bertahan, Milan semakin kuat dalam mengarungi 3 kompetisi, Liga Champions, Italia dan Coppa Italia. Liga Champions, Coppa Italia dan Serie A, kita tahu bahwasanya ini membutuhkan tim-tim yang kuat di Italia. Tentunya kita juga berkaca kepada 3 rival di Serie A yang dimana Napoli, Juventus dan Inter tergabung di klub neraka yang dimana hanya Milan yang bisa mendapatkan peluang menuju ke perempat final. Tentunya juga kita mengenai Liga Champions tidak ingin meremehkan Salzburg dan Dinamo Zagreb yang dimana notabene-nya adalah tim yang di bawah Milan. Tentunya juga kita harus mempunyai peluang-peluang yang baik dalam transfer hari ini yang akan ditutup pada 1 September malam, dan kemungkinan besar apakah Leao meninggalkan Milan atau tidak, kita akan menanti berita selanjutnya yang dimana kita tahu bahasanya penandatanganan seorang pemain tidak secara instan dan harus bisa menjadi padu dalam satu tim. Adaptasi perlu untuk mendatangkan seorang pemain. Contohnya saja adalah Yassine Adli yang dimana tidak diberikan menit bermain. Kita tahu adaptasi terhadap tim, yang bagaimana pola tim itu berjalan atau tidak, kita harus melihatnya di sosok Pierre Kalulu yang beberapa tahun yang lalu mendapatkan menit bermain dalam starting 11 Milan bersama saat ini bersama Tomori. Tentu saja selamat untuk pemain grup ini yang notabene di atas kertas kita bisa melaju ke perempat final, yang dimana 3 rival berat di Serie A tidak gampang untuk melaju ke grup perempat final,
Di atas kertas Milan pasti bisa, tapi bola itu bundar. Kita harus menantikan kelanjutan di matchday Liga Champions. Tentu juga kita akan fokus untuk besok menghadapi Bologna, yang dimana dalam beberapa hari ini Pioli mengandalkan JDK di trequartista yang notabene pernah dulu ditempati oleh Ricardo Kakak sebagai trequartista, yang dimana Leao dan Giroud di backup sebagai dua striker. Semoga saja kita mendapatkan hasil positif di melawan Bologna dan bisa mendapatkan pemain-pemain baru di transfer ini yang beberapa hari lagi akan ditutup. Semoga saja ada Benvenuto yang lainnya. Dan untuk penjualan Leao, semoga ini menjadi rencana baik untuk Milan ke depannya dan manajemen untuk menghindari financial fair play, dan semoga saja pendatangan pemain yang berkualitas bisa mendarat di San Siro. Kita optimis dan bisa mengarungi dan bisa mempertahankan juara titel Serie A di musim 2022-2023, dan kita bisa melaju dari perempat final Liga Champions di musim 2022-2023, dan ini semoga menjadi musim awal tombak Milan dalam bersejarah di Liga Champions di musim 2022-2023, dan bisa memperebutkan harapan Liga Serie A menjadi lebih tinggi dari La Liga. Semoga saja pembagian grup di Liga Champions di grup E ini menjadi tolak ukur para pemain Milan saat ini, dan ada pembaruan Sandro Tonali dan Samuel Bennacer akan mendapatkan gaji yang sama 3,5 juta euro dan kontrak sampai 2027. Terima kasih sudah menonton video Milan ada di hati. Grup E Liga Champions, Milan bersama Chelsea, Salzburg, dan Dinamo Zagreb di musim 2022-2023. See you for next video. Forza Milan.